tangkap dan adili Jokowi, makzulkan Gibran. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini di tempat yang sangat cerah ya. Di siang hari ini kita bisa berkumpul kembali di sini dalam acara atau agenda press conference Forum Komunikasi Diaspora Indonesia yang kita singkat dengan FKD. Di sebelah kami sudah ada Bapak Agus Yunanto Esos. Ijazahnya asli Pak? Alhamdulillah, asli. Beliau akan memberikan hal hari ini sehubungan dengan press conference kita di Jalan Haji Nawi ini ya Pak? Ya. Baik. Sebelumnya akan kami bacakan susunan acara, yaitu pertama pembukaan oleh saya sendiri, kemudian ada laporan acara dari Sekjen FKDI. Sekjen FKDI adalah Bapak Agus Yunanto Esos. Kemudian ada sambutan ketua. Ketua Forum Komunikasi Diaspora Indonesia adalah Bapak Dr. Eko Raharjo dan beliau domisili di Kanada, betul ya Pak? Betul. Jadi sambutannya akan dibacakan kembali oleh Bapak Agus Yunanto. Berikutnya akan disambung dengan pembacaan pernyataan sikap dari Forum Komunikasi Diaspora Indonesia. Ya, nanti apakah akan diikuti oleh seluruh peserta? Mungkin tidak. Oke, baik. Akan dipimpin oleh Bapak Agus Yunanto dan akan ditutup dengan diskusi para peserta. Diskusi ini bertemakan tentang kondisi nasional atau permasalahan nasional dan permasalahan global. Jadi Indonesia dan internasional, betul ya Pak ya? Betul. Saya harus konfirmasi karena yang punya acara adalah FKDI. Dalam hal ini yang ada di sini adalah sekjennya Bapak Agus Yunanto Esos. Kepada Bapak kami persilahkan untuk agenda kedua yaitu laporan acara. Terima kasih. Terima kasih Bu Mary. Sebelum dimulai tadi saya lupa bilang Bu Mary bahwa ada di sebelah kiri kita Bapak Azam Khan, seorang lawyer yang sudah sama-sama kita kenal dan cukup keras dan tegas apabila berbicara untuk sebuah kebenaran. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Mary terima kasih. Pak Azam Khan terima kasih sudah membersamai saya. Beliau adalah seorang lawyer yang kita sama-sama kenal. Teman-teman YouTuber di bawah komando Bapak Dul yang Duance dan teman-teman YouTuber terima kasih. Bapak Ibu KNPRI terima kasih. Bu Dio, Pak Andi Sahrandi, Bu Mila, Pak Ustadz Asep, Buya Fikri Bareno, teman-teman dari pejabat, ya, Pak Mursalin atau nama akrabnya Om Lim, terima kasih Om Lim udah bisa hadir di tempat ini. Pak Ahmad. Lalu Pak Ahmad Muda Siregar, sahabat saya dari London jauh-jauh datang ke sini hanya untuk acara kita. Baik, Bapak Ibu, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Mary sebagai pembawa acara, izinkan saya menyampaikan laporan acara press conference pada hari ini, hari Senin 27 April 2026. Bapak Ibu sekalian, kondisi negara kita maupun juga kondisi global sedang tidak baik-baik saja. Banyak isu yang terjadi akhir-akhir ini, baik di negara kita secara nasional maupun di dunia luar secara global. Nanti dalam pernyataan sikap atau 8 tuntutan FKDI akan saya bacakan apa-apa saja yang menjadi tuntutan dari FKDI. Perlu kiranya saya sampaikan bahwa acara ini terselenggara berkat dukungan penuh dari sahabat-sahabat saya yang berdomisili di luar negeri. Dari mereka lah saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu, para YouTuber dan pemirsa dimanapun acara ini bisa berlangsung. Termasuk yang harus saya sampaikan secara terbuka adalah mengenai logistik. Bahwa untuk acara yang katakanlah sederhana ini, kita tentu butuh biaya.
berkat dukungan dari sahabat-sahabat saya, mereka berdonasi menyumbang semampu mereka, maka terwujudlah acara ini. Apa poin saya? Tidak ada bohir dalam acara ini. Semua datang dari kita untuk kita dan atas kerelaan dari sahabat-sahabat saya yang tinggal di luar negeri. Termasuk di belakang kami ini ada metro, semua ada biayanya. Ya, walaupun tidak besar, tapi harus dan pasti ada biaya. Ini perlu saya sampaikan pada kita semua. Nah, baiklah, sebelum dimulai saya harus menyampaikan terlebih dahulu, tadi sudah dibacakan oleh Bu Mary, sambutan dari Ketua Forum Komunikasi Diaspora Indonesia, namanya Dr. Eko Raharjo. Beliau berdomisili di kota Nova Scotia di Kanada. Beliau tidak bisa hadir dan tidak bisa juga melalui Zoom karena perbedaan waktu yang cukup tajam, ya cukup jauh. Sekarang ini di kita jam berapa ini? Jam 2. Jam 2. Di sana jam 2 pagi. Jadi tidak mungkin beliau bisa ikut, ya. Nah, oleh karena itu beliau menyampaikan kepada saya secara tertulis sambutan yang harus saya bacakan. Mohon disimak Bapak Ibu sekalian. Sambutan Ketua FKDI untuk press conference yang dilaksanakan di Jakarta, tepatnya di Resto Serasa Kubi Selatan, Jalan Haji Nawi Raya nomor 52, Jakarta Selatan, sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, atas nama seluruh anggota Forum Komunikasi Diaspora Indonesia yang disingkat FKDI yang tersebar di berbagai negara, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadiran dan perhatian dari bapak-bapak dan ibu-ibu dalam acara press conference FKDI ini. Hal ini merupakan suatu kehormatan dan dorongan yang besar bagi kami yang tinggal jauh dari tanah air untuk bekerja sebaik-baiknya dengan hati dan pikiran untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di tanah air. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat dan tuntunannya kepada kita semua. Perkenankanlah saya sedikit memperkenalkan diri. Nama saya Eko Raharjo. Saya berdomisili di negara Kanada selama 32 tahun. Saya seorang pensiunan molecular biologist yang pernah bekerja sebagai senior research associate dalam bidang biomedis di University of Calgary selama kurang lebih 20 tahun. Sewaktu di Indonesia, saya bekerja sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan sebagai dokter UGD ICU di Rumah Sakit Saint Elizabeth di Semarang. Sebelum tinggal di Kanada, saya pernah tinggal di Jerman selama kurang lebih 3 tahun sebagai penerima beasiswa DAAD, Deutscher Akademischer Austauschdienst. Maaf kalau salah bacanya bahasa Jerman, ya. Yakni program pertukaran akademisi dari negara Jerman. Saya memperoleh gelar Master of Science dari Department of Biochemistry dan Molecular Biology, University of Calgary. Sedangkan gelar dokter saya peroleh dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, FKUGM. Dan beliau menyatakan di sini bahwa ijazahnya asli. Beliau bilang begini, kalau gelar tersebut saya raih dengan mendapatkan ijazah asli kedua-duanya. Kalau diperlukan, saya akan dengan bangga dan senang hati menunjukkannya. Ini perlu saya sebutkan sehubungan dengan adanya dugaan kuat pemalsuan ijazah sarjana yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo. Namun beliau tidak pernah bersedia untuk menunjukkan ijazah yang dipunyainya secara terbuka, sehingga masalah ini menjadi berlarut-larut dan berdampak sangat buruk bagi penegakan moral dan hukum di Indonesia. Sebagai diaspora Indonesia yang lebih dari separuh hidup tinggal di negara barat, saya menyaksikan dan mengalami banyak hal yang baik yang patut ditiru, seperti kemajuan iptek dan usaha-usaha pelestarian lingkungan alam. Namun, banyak pula hal-hal yang buruk yang tidak saja tidak patut ditiru, tetapi patut dikritisi dan ditolak mentah-mentah.
Sikap negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, yang membiarkan dan bahkan melindungi dan memberikan dukungan terhadap kejahatan genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina adalah patut dikecam dan ditentang dengan keras. Merespon situasi yang tidak benar tersebut, saya memimpin kelompok kecil yang terdiri dari orang-orang lokal Kanada untuk melakukan protes mengutuk kejahatan genosida yang dilakukan secara kejam melalui pelaparan dan pembantaian terhadap anak-anak, wanita maupun pria dari bangsa Palestina oleh Israel yang didukung langsung oleh Amerika Serikat. Aksi protes di depan Yarmouth Town Hall tiap hari Rabu yang berlangsung selama 6 bulan sejak Agustus 2025 sampai Januari 2026 ini tidak saja merupakan suatu gerakan moral untuk bersimpati dan bersolidaritas dengan bangsa Palestina yang dijajah dan menderita selama 76 tahun, namun juga merupakan bentuk perlawanan resistens terhadap kejahatan dan kesewenangan dari Israel dan Amerika Serikat. Negara-negara Barat, terutama negara adidaya Amerika Serikat, telah mengalami proses kemunduran yang sangat besar. Pasca Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat merupakan pejuang ulung demokrasi dan hak-hak asasi kemanusiaan dan penjaga hukum internasional, tetapi telah berubah menjadi negara yang bersikap hipokrit, yang menerapkan double standard dan yang menggunakan kekuatan militer untuk memaksakan kehendaknya meskipun dengan menerjang hak-hak asasi kemanusiaan dan hukum internasional. Proses pembusukan pemerintah Amerika Serikat ini berkaitan erat dengan gerakan Zionisme yang mempengaruhi dan mengontrol pemerintah Amerika dan pemerintah lain di seluruh dunia agar mendukung kepentingan jahat dari kaum Zionis, yakni pembentukan negara apartheid Israel Raya dengan mengambil alih tanah Palestina seluruhnya beserta proyek perluasannya dari Sungai Nil sampai Sungai Euphrates. Ini bukan teori konspirasi, melainkan kenyataan dengan bukti-bukti yang terjadi secara real time sampai detik ini. Perang Iran yang berlangsung saat ini adalah merupakan kelanjutan dari rencana kaum Zionis di Israel dan Amerika Serikat untuk menjatuhkan dan mengganti semua pemerintahan di negara-negara yang bersimpati dan membela Palestina dengan pemerintahan yang tunduk kepada kehendak Amerika Serikat dan Israel. Negara-negara seperti Irak, Syria, Lebanon, Libya, Somalia, dan Sudan sudah jatuh di bawah kontrol Amerika Serikat dan Israel. Pemerintah Iran adalah target besar yang sekarang ini sedang dalam proses penghancuran. Bila Iran jatuh, maka target berikutnya kemungkinan besar adalah pemerintahan Turki dan seterusnya. Ada dua hal yang sangat mengejutkan yang terungkap dalam situasi perang Iran ini. Pertama, betapa pemerintah Amerika Serikat sudah sedemikian dalam dan menyeluruh dikontrol oleh kaum Zionis melalui lobi AIPAC, yaitu American Israel Public Affairs Committee dan kelompok Zionis Kristen Evangelis. Kedua, betapa resilient, gagah berani, cerdik dan bijaksananya pemerintah dan bangsa Iran dalam menghadapi agresi ilegal dari negara adidaya Amerika Serikat dan Israel. Semua analis baik barat maupun timur sepakat bahwa Iran telah memenangkan perang tersebut dengan telak. Selama ini Iran dianggap sebagai negara yang lemah dan terbelakang karena sanksi ekonomi dari negara-negara barat selama puluhan tahun dan karena Iran memakai agama Islam dan budaya sendiri sebagai dasar dari kebijakan dalam pembangunan bangsa dan negaranya. Pelajaran yang maha penting lainnya yang bisa kita ambil dalam situasi ini adalah bahwa menjadi lawan dari Amerika Serikat dan Israel akan pasti berakibat babak belur dan menderita. Namun menjadi kawan dari Amerika Serikat dan Israel adalah akan lebih pasti berakibat babak belur, menderita lahir dan batin, kebangkrutan moral, kehilangan kedaulatan politik
politik dan ekonomi, terhisapnya semua sumber daya alam, dan terancam kehilangan identitas budaya dan kebangsaan secara permanen. Ini sedang terjadi pada negara-negara GCC atau Gulf Cooperation Council, yakni Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, dan UAE. Jadi merupakan konsekuensi yang sangat gamblang bahwa negara Indonesia seharusnya menjaga jarak dengan pemerintah Amerika Serikat dan tentu saja dengan Israel. Sikap FKDI adalah sangat jelas, yakni menolak BOP, Board of Peace untuk Palestina yang diketuai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, di mana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang sudah dinyatakan oleh ICC International Court of Criminal dan ICJ International Court of Justice sebagai penjahat perang dan penjahat kemanusiaan ada di dalamnya. Kami tidak cuma mengkhawatirkan bahwa pemimpin-pemimpin Indonesia telah melakukan blunder dengan berkawan erat dengan Amerika Serikat dan Israel, tetapi juga telah mengikuti model pemerintahan dari Amerika Serikat yang de facto kehilangan kedaulatan politik dan ekonomi karena telah diambil alih dan dikontrol oleh lobby-lobby kuat seperti AIPAC yang tadi sudah saya bacakan, Kristen Zionis, bilioner Zionis, dan para oligark. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, FKDI merasa punya kewajiban moral dan intelektual untuk ikut serta berjuang mengembalikan negara Republik Indonesia ke arah cita-cita semula yang telah dirintis oleh bapak-bapak pendiri bangsa dan yang dituangkan dalam UUD 45 asli dan falsafah Pancasila. Akhir kata, meskipun sejak tahun 2014 telah terjadi krisis kepemimpinan dan salah kepemimpinan yang parah di Indonesia, saya yakin bahwa masih ada pemimpin-pemimpin bangsa yang memiliki dasar moral dan intelektual yang kuat dan punya komitmen besar untuk memperbaiki dan memajukan bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu, FKDI mengulurkan tangan untuk bekerja sama dengan siapa saja dan dari pihak mana saja yang memenuhi kualitas di atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanada, 26 April 2026. Eko Raharjo, Ketua FKDI. Bapak Dr. Eko Raharjo. Ya, demikian tadi sudah saya bacakan sambutan yang cukup panjang dari ketua kami, Bapak Dr. Eko Raharjo di Kota Nova Scotia, Kanada. Kami kembalikan kepada Bu Mary. Baik, Pak Aris, terima kasih banyak. Akan langsung kita lanjutkan dengan pembacaan pernyataan sikap dari Forum Komunikasi Diaspora Indonesia. Ya, sebelum itu saya akan mempersilakan terlebih dahulu kepada sahabat saya Bang Azam Khan, barangkali ada komentar terhadap sambutan tadi. Nanti komentar kedua adalah untuk pernyataan nanti. Silakan Bang Azam. Ya, terima kasih pada Sekjen FKDI. Komunikasi dan Diaspora Indonesia. Jadi tadi pesan yang cukup luar biasa yang disampaikan oleh Sekjen. Oleh ketua. Dari ketua. Ya. Dr. Eko Raharjo. Yang berdomisili di Kanada. Jadi ada sebuah kepedulian yang sangat dahsyat dan luar biasa. Kenapa? Rekan-rekan diaspora yang di luar negeri ini bukan cuma sekedar menyatakan sikap, tapi care terhadap Indonesia. Jangan sampai Indonesia ini diseret pada persoalan-persoalan yang dianggap kita ini sebagai bayi oleh Amerika. Seperti contohnya bom peace itu dengan kita menyumbang mungkin hampir 17 T. Ini sebenarnya logikanya itu bahwa ini berkhianat juga sebenarnya para rakyat. Itu kan uang rakyat. Terbukti apa? Dan tadi sudah dijelaskan di dunia internasionalisme media internasional juga bahwa pemula dari perang ini adalah Amerika dan Israel. Jadi banyak sekali teoris Israel yang ada di Indonesia ini. Yang mereka nanti ada di
pernyataan sikap. Ya, dan ini nyata-nyata kecampur. Saya kirim buku ini. Ya. Tapi di dunia internasional bukan cuma Saya taruh di kelompok mayoritas Muslim 2 miliar, tapi seluruh agama negara itu mengatakan bahwa biadab, zalim, dan sangat sadis. Jadi itu konten yang memang disampaikan. Selain daripada itu, kalau kita bicara internasional, memang harus dibatalkan itu. Apalagi perjanjian dagang sekarang ini buat main oleh Amerika Serikat yang sampai sekarang ini Donald Trump mempermainkan Iran seenak udelnya gitu ya. Dan ini berbahaya pada dunia internasional. Coba Anda lihat sekarang efek-efek kecil yang sudah mulai merangkak di Indonesia. Ada di perang ini. Bensin untuk kelas turbo saja sudah naik 6.400 sampai 6.500. Ini nggak ada dalam sejarah terjadi ini. Ya. Belum lagi kebutuhan pokok yang lain, termasuk plastik yang sekian. Tidak bisa dianggap enteng karena Harga plastik naiknya luar biasa, pengaruhnya kemana-mana. jadi banyak sekali persoalan yang menjadi masalah efeknya setelah terjadi antara Amerika dan Iran. Tentu negara Arab satu-satunya yang buat ada Iran yang melawan dengan luar biasa. Kita sangat kecewa berat sekali ya pada kelompok-kelompok Jazirah Arab yang diam dihabisi oleh Israel. Ya. Seharusnya mereka bersatu supaya taat semua itu. Walaupun sekarang alhamdulillah setelah Hormuz dikuasai kata oleh itu, ya, dan mulai kapal-kapal Amerika sudah mundur. Jadi luar biasa ini. Selain kekuatan Allah dia akan turun. Tapi tidak cukup di internasional. Di negara-negara yang konfliknya banyak sekali. Konflik hilangnya sebuah kejujuran pemimpin. Ya. Pemimpin yang katanya dipilih oleh rakyat secara konstitusional, mereka kaya, digaji, ya, semua dari rakyat, tapi rakyat dikhianati. Hanya satu lembaga saja dibutuhkan, tidak mau menunjukkan, diadu di semua institusi, termasuk institusi Polri. Bahkan akan ada rakyat yang kritis, para ahli-ahli karya diadu domba sehingga terjadi pengkhianatan, penjinatan dan segala macam. Ulah siapa ini? Ya ulah pemegang satu lembar itu yang palsu itu. Dia tidak mau menunjukkan fakta. Ini betapa malunya kita pada dunia internasional. Harusnya ini tidak terjadi. Sekarang masih bergulir sampai detik ini belum ada kejelasan. Kita berjuang sejak tahun 2022, mulai dari penangkapan Gus Nur, Lambang sampai detik ini tidak pernah ditunjukkan secara fakta. NPRI kalau lengkap berapa orang sih? Undang-undang yang menyoroti itu harus diberikan kalau bisa menjadi pejabat publik dan pejabat negara. Wajib punya. Jadi bahkan undang-undang dasar pasal 1 ayat 2 menyatakan dengan tegas negara ini ada kepada rakyat. Negara ini berdaulat karena rakyat. Jadi rakyat ini menjadi juragan, rakyat ini menjadi tuan. Tapi ternyata rakyat dijadikan alat komunitas untuk dikhianati hanya untuk segelintir pejabat-pejabat yang zalim. suruh Google sorry di YouTube manipulasi lagi korupsi dan segala macam. Kita juga bingung dengan teriakan Presiden kita Prabowo. Maka kita kejar sampai ke itu dia. Tapi sampai di Jawa Tengah Solo udah keok dia. Bagaimana? Jadi bingung kita ini. Apakah ini model-model yang berbicara lantang tapi ternyata begitu juga. Saya kira mungkin banyak kalau kita memulai satu persatu, waktunya tidak cukup ini, tapi paling tidak dengan pesan yang disampaikan oleh Sekjen tadi, kepanjangan tangan dari ketua diaspora di Kanada, Bapak Dr. Eko Saharjo.
Eko Raharjo. Raharjo itu sudah sangat pesan yang cukup baik. Dan terima kasih apa yang bisa saya sampaikan ini. Tentu perjuangan ini tidak cukup di sini. Ini panjang sekali perjuangan ini ya. Karena rakyat ini menerima beban pajak yang luar biasa, puluhan ribu triliun tahun yang ternyata dilakukan oleh Sipulus. Sampai sekarang ini kita menanggung, ya kan? Menanggung hutang yang luar biasa. Sempat tadi tidak saya sampaikan, terima kasih juga kepada terhormat Pauline, rekan-rekan mama dan para ustaz yang hadir dan semua rekan-rekan pers ya. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi ajang kelanjutan yang positif, yang luar biasa, dan tentu diberkahi Allah SWT. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi bahwa kekurangan kesalahan dari saya sempurna milik Allah SWT. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Azam Khan, luar biasa. Thank you Pak. Bapak Ibu, sebelum saya bacakan pernyataan sikap FKDI, perlu saya sampaikan bahwa setelah pernyataan ini, saya sangat berharap di sini banyak tokoh yang hadir. Kita akan diskusi terkait dengan konteks dalam pernyataan sikap kami ada 8 tuntutan. Satu, yang kedua, pernyataan sikap yang kami tuliskan dalam 8 poin ini juga berangkat dari masukan yang saya dapat dari grup WA Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat. Jadi ada juga inspirasi dari sana, lalu kami bahas di grup kami, khususnya saya dengan Pak Eko sebagai ketua, maka terbitlah 8 tuntutan ini. Mohon supaya disimak. Terima kasih. Pernyataan sikap Forum Komunikasi Diaspora Indonesia FKDI. Kami Forum Komunikasi Diaspora Indonesia yang beranggotakan diaspora bangsa Indonesia dari 25 negara sangat prihatin atas kondisi bangsa dan negara Indonesia yang sedemikian parah, terutama dalam 12 tahun terakhir ini terkait masalah kedaulatan rakyat. Terampasnya kedaulatan rakyat Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan ini berhubungan langsung dengan meningkatnya kekuatan dari pihak oligarki dan asing tertentu yang diduga ikut mengontrol dan berkolusi dengan para pejabat baik dalam jajaran pemerintahan maupun partai politik. Kekuatan politik, ekonomi, dan finansial dari pihak oligarki dan asing tertentu ini telah sedemikian meluas sampai pada penguasaan fisikal geografi dari wilayah Nusantara dan kontrol penuh terhadap pejabat-pejabat dalam jajaran eksekutif, legislatif, yudikatif, serta partai politik dan kepolisian. Oleh karena itu, bersama dan bersatu dengan berbagai gerakan serta perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia, FKDI menyampaikan 8 tuntutan di bawah ini untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mereformasi semua kebijakan-kebijakan serta sistem dan mekanisme politik kepartaian, hukum, dan kepolisian. Kesadaran dan pergerakan rakyat Indonesia untuk merebut kembali kedaulatannya ini merupakan suatu kebangkitan nasional yang harus diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia. It's now or never. 8 tuntutan FKDI. 1. Keluarkan Indonesia dari Board of Peace dan batalkan pengiriman pasukan TNI ke Gaza. 2. Batalkan perjanjian dagang dengan USA yang tidak adil dan merongrong kedaulatan negara Republik Indonesia. 3. Ganti program MBG dengan program pemberantasan stunting melalui program kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial. 4. Reformasi penuh dan menyeluruh lembaga Polri secepatnya. 5. Larangan dan pembatasan ketat kepada semua jajaran pemerintahan dan partai politik terhadap lobi dan gratifikasi dalam bentuk apapun dari pihak oligarki dan asing. 6. Adili dugaan kecurangan mantan Presiden Joko Widodo. 7.
kembalikan kedaulatan rakyat Indonesia secara penuh dan menyeluruh dengan kembali mendasarkan segala konstitusi dan hukum pada UUD 45 yang asli. 8. Prabowo Subianto selaku kepala negara sangat bertanggung jawab untuk pelaksanaan poin 1 sampai 7 di atas. Demikian pernyataan sikap Forum Komunikasi Diaspora Indonesia atau FKDI ini, diantaranya untuk mendukung gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat yang sedang digaungkan. Kami berharap pernyataan sikap FKDI ini dapat mensinkronisasi agenda perjuangan untuk perubahan serta dapat merebut kembali kedaulatan rakyat yang selama ini telah terlepas dari tangan rakyat. Jakarta dan Kanada, 27 April 2026, FKDI Eko Raharjo, Ketua, Agus Winanto, Sekretaris Jenderal. Terima kasih. Kembali ke Bu Mary. Demikian tepuk tangan untuk pembacaan pernyataan sikap dari FKDI Forum Komunikasi Diaspora Indonesia. Ada komentar lagi dari Pak Azan? Cukup tadi. Cukup Ya. sudah Dilempar ke for aja. akan kita lanjutkan langsung dengan diskusi. Mungkin kalau ada pertanyaan, boleh ya Pak? Ya. Sebelumnya saya ingin sampaikan dulu satu hal dari Bu Mary. Mohon maaf sebentar aja. Di nomor 6 yang tadi saya bacakan, kami menulis adili dugaan kecurangan mantan Presiden Joko Widodo. Kami menggunakan kata dugaan karena ini belum masuk ke ranah persidangan. Hati-hati dengan ucapan-ucapan yang kita sampaikan karena mengandung aspek hukum. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, kenapa tidak spesifik ijazah palsu yang selama ini digaungkan? Adili kecurangan atau adili dugaan kecurangan mantan Presiden Joko Widodo, salah satunya adalah ijazah palsu. Salah satunya. Saya ingin merimain Bapak Ibu semua. Apa yang lainnya? Banyak. KM 50. Kemudian 800 petugas KPPS yang meninggal dengan tidak wajar. Bahkan 1000. Kerusuhan di Kanjuruhan. Peristiwa tragedi 22-23 Mei di depan Bawaslu. Bapak Ibu pasti masih ingat. 2019. Ada lagi yang lain. Jadi ijazah palsu hanya satu di antara banyak dugaan kecurangan yang bagaimanapun Presiden Jokowi ketika itu waktu masih menjabat bertanggung jawab. Yang sekarang kita mintakan kepada Prabowo Subianto. Kenapa FKDI tidak menyatakan makzulkan Prabowo dan Gibran? Kami berbeda dengan Bapak Ibu, mohon maaf kalau tidak sama. Karena apa? Kita tuntut Presiden Prabowo untuk bertanggung jawab. Tanggung jawab dulu sebelum lengser, ya, termasuk terhadap wakilnya. Kita minta pertanggungjawaban dan tuntut itu. Nanti ini akan saya sampaikan kepada pihak-pihak tertentu yang mungkin disampaikan kepada Presiden Prabowo pernyataan ini. Yang berikutnya, kenapa saya secara personal dan juga secara kelembagaan lewat FKDI ikut masuk ke dalam ijazah palsu? Satu di antara kecurangan yang terjadi selama ini di negara kita. Saya perhatikan Bapak Ibu, dari berbagai macam kasus yang terjadi selama ini di negara kita, tidak satu pun yang bisa terungkap. Ini fakta. Habib Rizik Syihab, imam besar kita, ya Buya, Pak Ustadz Asep, kurang apa upaya beliau untuk mengungkap kasus KM 50? Tapi faktanya ya Om Lim, sampai sekarang faktanya belum terungkap dengan berbagai macam kendala. Lalu, kenapa tadi saya bilang saya tertarik masuk jasa palsu? Ketika kasus ini berkembang ya dari awalnya TPUA, sejarahnya kan begitu. Lalu ada Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa sebelum Rizwan Siantepar. Beliau berdua ini saya perhatikan tinjauan untuk mengusut masalah ini, membuka tabir ini lewat angle
angle yang berbeda, yaitu dari penelitian secara ilmiah. Ini menarik buat saya, sehingga saya chip in ke dalam kasus ini. Ya, saya bersama-sama dengan Bapak Ibu sebagai pejuang di sini semua, aktivis termasuk Bang Azam kan, dan tadi semua sudah saya sebutkan, sama-sama berjuang untuk itu. Sehingga dalam pemahaman saya, kalau saja kasus ijazah palsu yang sekarang masih bergulir dan berkembang sedemikian rupa, nanti suatu saat terungkap di pengadilan misalnya, kalau itu terjadi, atau di luar pengadilan misalnya, maka kasus lain pasti akan terungkap dengan sendirinya. Itulah sebabnya saya mengatakan adili dugaan kecurangan mantan Presiden Joko Widodo. Ya, dari yang banyak tadi itu, tapi entry poinnya adalah lewat ijazah palsu. Kenapa? Sampai sekarang sama-sama kita ketahui 7 atau 8 orang ya sekarang ya, para tersangka kita. 8 kurang 3. Jadi yang ada sekarang 5. Ya, 5. Sampai detik ini di luar yang RJ ya, di luar yang SP3. Sampai saat ini 5 orang tersangka sahabat-sahabat kita ini belum tersentuh hukum dalam konteks belum ditahan. Jadi semacam ada bargaining, semacam ada situasi yang tidak mudah untuk dapat menahan mereka. Sebagai informasi tambahan, saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Pada waktu saya mengajak Mas Roy Suryo ke Sydney tanggal 31 Oktober 2025 yang lalu, ketika saya dan Mas Roy tiba di Sydney tanggal 1 November, saya diberitahu oleh sebuah sumber dari Jakarta bahwa sebetulnya pada tanggal 31 Oktober malam itu jam 12 malam Mas Roy mau ditangkap. Tetapi dibatalkan. Saya tidak boleh menyebutkan siapa yang membatalkan dan kenapa dibatalkan. Dibatalkan karena kalau malam itu Mas Roy ditangkap, maka akan terjadi chaos dari sumber yang saya terima. Ini valid. Saya bersyukur kalau Mas Roy ditangkap malam itu, nggak mungkin dong saya dibiarkan, kan saya bareng sama beliau. Ya, tapi di sisi lain secara guru ya, Bapak secara guru, saya bilang gini sama sumber tadi itu, wah kenapa nggak ditangkap ya? Kenapa Pak Gus? Kalau ditangkap saya mungkin ada senangnya juga. Loh kok senang? Kan saya jadi top. Saya ketangkap ya. Just kidding. Jadi artinya tidak main-main ini Bapak Ibu. Sampai sekarang 5 teman kita tersangka ini kok belum ditahan? Ada apa? Bahkan berkas yang harusnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jakarta sampai sekarang belum, masih come to me, come to you, come to me, come to you, dari penyidik kepada kejaksaan. Ya, saya kira itu tambahan dari saya. Silakan kalau Bapak Ibu ingin kita diskusi ya, tapi kita hindari kata-kata hujatan, makian ya. Kita diskusi secara ilmiah saja. Silakan, dan ada fakta dan data ya. Jangan asal bicara saja begitu. Terima kasih. Silakan Bu Mary yang memandu. Kami minta kepada Bapak Ibu yang akan memberikan pendapatnya atau dibatasi satu pertanyaan. pada konflik. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengapa saya harus meminta undangan dari Bapak Agus? Karena sekarang Indonesia memang sedang terjadi suatu momentum yang harus segera dilakukan, yang diambil oleh seluruh rakyat Indonesia, dan dia tahu kita sekarang sedang berbicara dengan seluruh rakyat Indonesia yang ada di luar negeri, disebut diaspora. Kita harus menyatukan satu momentum pendapat untuk penyelamatan atau selamatan. Kemarin ada satu gerakan lagi, yaitu aksi gerakan selamatan Indonesia. Tadi beberapa poin sudah disampaikan
oleh Bang Azam ya. Apa yang menjadi persoalan tadi sudah disebutkan. Intinya adalah memang mengapa fokus rakyat Indonesia untuk terjadi atau desakan kepada presiden untuk menangkap dan mengadili mantan Presiden Joko Widodo yang terus berlanjut, dikhawatirkan kejahatannya itu dengan tetap menjaga anaknya Gibran. Ini persoalan penting untuk penyelamatan Indonesia. Jadi perlu diketahui bahwa Bapak Presiden ini bukan perlu dukungan, kita desak harus bertanggung jawab dengan persoalan yang dimasalahkan oleh bangsa Indonesia. Beliau bahkan mengatakan ini kita akan berkelanjutan katanya. Ini yang jadi masalah. Apa yang dilanjutkan dari pemerintahan Joko Widodo itu persoalan yang sangat memporak-porandakan Indonesia. Ijazah ini memang seolah-olah hanya kecil ijazah, tetapi inilah awal menjadi pintu masuk. Apabila Pak Prabowo berani melakukan ini, maka yang lain-lain akan menjadi mudah. Jadi semua melihat bahwa presiden ini menjadi sandera, di mana rakyat minta untuk tangkap dan adili. Beliau berkali-kali mengatakan hidup Jokowi, hidup Jokowi. Ini satu persoalan besar. Kalau Indonesia kita bisa menyatukan persoalan ini, tapi tadi diingatkan Pak Agus, persoalan anggapan atau tuduhan ini kita jangan memastikan ya. Ijazah palsu pun kita harus berhati-hati mengatakan dugaan, dan memang fakta diduga secara saintifik sudah meyakinkan, tidak ada yang tidak yakin ya. Bahkan secara manusianya menurut Profesor Rias Rasid, beliau ini tidak menampakkan seorang sarjana, struktur berpikirnya, pendapat-pendapatnya itu tidak ada yang tertata. Apalagi bicara kemanusiaan tentang HAM dan sebagainya, tidak ada. Nah, maka inilah menjadi persoalan utama. Kalau kita ingin menyelamatkan Indonesia, maka Pak Prabowo jangan takut. Jadi orang malah curiga, kemungkinan banyak rahasia-rahasia Prabowo ini yang dipegang oleh Joko Widodo. Nah, kalau dia sudah takut seperti itu, padahal rakyat sudah menjamin mendukung dia, ini menjadi persoalan besar. Selama tidak ada pernyataan sikap seperti itu, tidak ada keberanian desakan rakyat untuk mencopot Kapolri dan sebagainya, karena inilah yang menjaga. Dari awal kita bilang, konsentrasi Jokowi itu hanya satu. Apakah Prabowo menjaga dia atau tidak? Apabila dilihat tidak menjaga, maka itu yang diramalkan oleh KONI dan sebagainya. Jadi seolah Prabowo ini sudah tidak lama lagi. Oleh karenanya kita dukung untuk segera menghasilkan Gibran supaya ini bisa tegak. Itu kalau mau. Kalau tidak, maka ada orang mengatakan 3 alternatif sekarang ini. Bisa presiden dimakzulkan ya, oleh Gibran ini, karena dia ini sudah menyiapkan kekuatan dan bahkan mempunyai suatu pasukan-pasukan sampai 34 provinsi. Apa tidak ragu? Nah, jadi kalau tidak itu, atau mungkin atau kedua-duanya, dan itu memenuhi syarat di dalam UUD 45 pasal 7A dan sebagainya. Bisa jadi tidak bisa dua orang ini menjadi paket, itu tidak bisa. Orang-orang sendiri sini membawa masalahnya masing-masing. Gibran kita yakin itu adalah pelanggaran konstitusi berat, karena pengubahan MK nomor 90 itu bukan untuk mengubah umur, hanya untuk mengubah supaya bagaimana Gibran itu bisa masuk dan itu digolkan. Ini saat kejahatan yang keji. Oleh karena itu saya ucapkan selamat, assalamualaikum pada rakyat diaspora yang sedang dipandu oleh Pak Agus ini. Ini kita sangat berbahagia. Jadi rakyat Indonesia ini betul-betul sedang fokus pada penyelamatan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Om Lim. Titip salam Pak Narto sama Pak. Oh iya. Baik. Siap. Baik, Bapak Ibu, Dapat aku pegang lagi. saya tanggapi dulu dari Pak Musaid. Selamat datang Ustaz Eka. Atau beliau akrab dipanggil Om Lim. Om Lim dan Bapak Ibu semua, yang perlu juga saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sahabat-sahabat saya di FKDI yang telah saya rintis pendiriannya sejak tahun 2009. Saya ulangi lagi, tahun 2009 ketika dulu saya bertugas atau ditugaskan oleh kantor saya di London, Inggris. Tahun itu saya sudah membangun networking jejaring dengan teman-teman saya di hampir seluruh daratan Eropa karena masalah pekerjaan. Saya butuh teman-teman Indonesia yang berada di seluruh daratan Eropa untuk pekerjaan saya di kantor saya ketika itu tahun 2009. Nah, qadarullah Bang Adam, Bapak Ibu sekalian, tahun 2019 ketika saya sudah kembali ke Indonesia, itu teman-teman saya yang ada di luar negeri itu yang dulu adalah teman-teman kerja saya, 2019 mereka semua mendukung Prabowo waktu itu ya, 2019. Lalu di 2024 mereka mendukung Pak Anies ya. Nah, satu di antara sahabat saya yang luar negeri yang sekarang ada di ruangan ini itu namanya Pak Ahmad Muda Siregar. Ya, beliau seorang bisnismen dari London. Nah, Bang Ahmad kalau mau menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai perwakilan dari FKDI, ya, disilakan. Ya, ayo, oke. Bang Ahmad dari mana? Dari London. Nah, Bang Ahmad ini Biar bisa menyapa langsung. mungkin sepatah dua kata aja. Bang Ahmad silakan. Baik. Nah, jadi teman-teman saya ini sekarang ini mendukung ya Om Lim. Mereka ini sudah menyaksikan sekarang di luar sana. Dan satu hal, ya udah nggak apa-apa Bang Ahmad kalau. Bang Ahmad masih mau diskusi. Oke. Satu hal. Sebaiknya Bang Ahmad boleh maju. Ya, sepatah dua kata aja. Oke, Bapak Ibu ini perwakilan dari FKDI. Memang. Ahmad Siregar. Ya. Duduk aja ya. Siap. Dia tinggalnya di London. Tapi lebih. Maaf ya, saya pikir supaya masuk di break. Indonesia di Bogor. Pak Ahmad, time is yours. You may speak in English if you want. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebenarnya saya masih kurang bisa menyampaikan kata-kata, menyusun kata-kata. Ya, tahun waktu Pak Prabowo menjalankan presiden tahun 2019, kami ada sampai sekarang masih ada grupnya itu. Grup kami itu namanya Sahabat Anies kalau nggak salah. Masih ada satu sekarang. Dan itu dulu kami itu dari London sampai ke Glasgow, sampai ke Edinburgh, dan sampai ke tentu di Oxford. Itu kami itu sama juga sama kayak ibu-ibu semua, bapak-bapak sekarang ini. Kita mengumpulkan dana dari kantong kita sendiri, dan kita juga kita kumpulkan beberapa dana dan kita kirim ke tim di Indonesia untuk membantu Pak Prabowo waktu itu. Masih saya ingat itu waktu itu yang paling paling aktifnya itu ada namanya Teteh Risma, dia orang Sunda, sampai sekarang masih aktif di London di tim kami ini. Dan kemudian setelah kita kalah, kita sangat merasa sedih sekali, dan pemilu tahun 2024 dan kita akhirnya memilih Pak Anies. Kenapa demikian? Alasannya karena kita lihat perjuangan dari Pak Anies
dan kita bakal membela untuk orang-orang masyarakat Indonesia. Tentu ada juga dari hati-hati kita semua yang ada di London, kita memikirkan bahwa itu aspirasi kita bakal akan disampaikan oleh Pak Anies. Ya, kedua kalinya juga kami sangat kecewa bahwa kami juga kalah waktu itu yang membela Anies. Dan kemudian beberapa bulan yang lalu Pak Agus mengontak teman saya bahwa bersedia nggak kamu ketua daripada ada untuk apa tuh namanya Pak? Ini diaspora ini FKI ya. Saya bilang saya bisa mendukung dari belakang, tapi untuk maju saya nggak bisa. Nah, biarlah karena faktor kesibukan. Tapi dengan itu walaupun saya tidak muncul di permukaan, sebenarnya saya terus terang aja bagusan saya dari belakang aja. Apapun usaha, apapun kegiatan-kegiatan FKBRI, saya insya Allah kami akan mendukung dari belakang. Walaupun dari segi, kalau memang nggak bisa dari doa, dari segi kehadirannya. Tapi alhamdulillah, saya sangat senang sekali duduk bersama saudara-saudara di sini. Dan harapan kita semua, apa perjuangan bapak-bapak semua bisa nanti tercapai dengan tentu dengan apa namanya how do you call it ya whatever you will take untuk apa namanya You may say in English. what I'm saying whatever you think well for whatever you gonna do hopefully with the blessing Allah insyaallah ya kayak gitulah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, Jangan berdiri dulu, Pak. Bang Ahmad. Nah, bukan Pak, ini tanggapan teman-teman Iya, itu iya. seperti apa? Tadi itu sudah kan, ini. Ada satu pertanyaan yang menggelitik dari kami nih, yang ada di tanah air. Iya. Teman-teman di luar negeri di diaspora, termasuk Bang Ahmad, yang sudah sangat nyaman tinggal di sana. Beliau ini kami memang spending loh Bapak Ibu. Satu bulan itu 20.000 rupiah. Ngapain masih ikut sama saya? Dia gini, apa maksudnya Bang Ahmad? Jadi begini ya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian termasuk Pak Agus, saya telah itu 97 sampai sekarang saya masih permanen presiden dan saya bangga sebagai warga negara Indonesia walaupun saya sudah bisa apply British passport. Jadi kami di Indonesia itu melihat Indonesia ini dan kalaulah negara kita ini maju dan kita kenapa negara kita tidak maju dibanding negara-negara lain, alangkah sedihnya kita sementara banyak orang Indonesia yang pintar-pintar dan sangat jujur dan sangat punya kemampuan di negara di Inggris itu dan mereka tidak mau balik ke Indonesia. Kenapa? Itu pertanyaannya. Kalau ada mungkin kayak Bapak Agus atau mungkin harapan kita Pak Anies atau harapan kita sebelumnya Pak Prabowo, pemimpin yang membela rakyat, memajukan rakyat, dan tentu kita sebagai diaspora Indonesia akan bangga. Kenapa saya bilang akan bangga? Karena kita di Indonesia di negara Inggris itu, contohkan aja kalau kita bandingkan kita dari negara Malaysia, Singapura, Thailand, sekarang Vietnam, termasuk Vietnam sekarang, kita itu ke belakang. Sering dibilang itu, oh, where do you come from? I come from Indonesia. Oh, you know Bali? No, ya Bali part of Indonesia actually. Nah, itu kenapa? Mereka lebih tahu Bali ataupun Malaysia atau Singapura daripada Indonesia. Jadi maksud saya di sini, kalau ada pemimpin Indonesia yang bisa memajukan Indonesia, insya Allah kita sebagai Indonesia yang tinggal di luar negeri sangat bangga sekali dengan kondisi Indonesia sendiri. Itu sebenarnya. Oke, terima kasih. Bagaimana Bapak Ahmad You may return back to your seat, please. Ya, terima kasih. Thank you. Terima kasih. Dan sekarang saya minta kepada Pak Andi Sahrani, senior kita. Pak Andi, mohon ke depan Pak.
Pak Adi ini langsung turun waktu kemarin musibah banjir. Beliau langsung ke Aceh. Jangan-jangan bawa alat berat langsung gitu. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi Biar masuk. Sebenarnya saya datang ke sini hanya untuk mendukung apa yang akan dilakukan oleh diaspora Indonesia yang berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Jadi saya datang untuk memberikan semangat. Ya. Apapun yang terjadi sekarang, kebenaran akan mendapatkan jalan yang terbaiknya. Semua ketidakbenaran akan menemui kegagalannya. Terima kasih, itu aja dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Ada tamu yang dari jauh dari Bandung beserta saya dari ini. Beserta saya dulu, nanti itu baru yang saya. Beserta saya yang dari jauh dulu. Nanti lanjut udah. Ya, saya dari Bandung dulu. Nanti gantian Ustaz. Oh gitu. Ya udah kalau gitu. Kalau Ustaz Tega baru nyampe biar nafas dulu. Buya Fikri Marino. Nah, ini tokoh juga yang selama ini juga berbicara keras cuma dari Buya Fikri Marino. Buya duduk ya. Bentar ya. Maaf ya. Supaya masuk di Buya duduk. Buya duduk Buya. Iya duduk. Penting sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pak Agus, sekjen daripada Forum Diaspora Indonesia, Forum Komunikasi Diaspora Indonesia, dan Ketua Pak Eko Raharjo, dan sahabat-sahabat kita di seluruh dunia yang tergabung dalam Forum Diaspora Indonesia, Forum Komunikasi Diaspora Indonesia. Saya menyambut baik adanya semacam organisasi, apalagi yang disampaikan Pak Agus tadi bersama ketua. Menurut saya itu hal yang bagus sekali, mempunyai perhatian yang besar terhadap bangsa dan negara kita. Tentunya itu adalah merupakan kewajiban kita bersama sebagai anak bangsa. Pada kesempatan yang kali ini mungkin saya ikut memberikan tekanan, memberikan sedikit pandang kepada sahabat-sahabat kita semuanya. Kalau kita kumpulkan 100 orang terkaya di Indonesia, maka 99-nya itu pasti dia adalah orang pribumi kita. Pasti dia orang kulit seperti kita. Mungkin hanya satu dari maksud saya yang bukan, maaf saya. Kalau kita kumpulkan 100 orang terkaya, maka ada satu yang orang seperti kulit kita ini di Indonesia. Begitu ketimpangan mereka. Begitu pula kalau kita kumpulkan, kalau kita hitung dari 100 orang itu yang ekonominya kurang baik, maka pastilah 99%-nya mereka adalah orang pribumi kita. Artinya adalah ketimpangan yang luar biasa terjadi di bangsa kita ini. Jadi menurut saya, sahabat-sahabat, teman-teman diaspora seluruh dunia, mari kita berikan pikiran kita terus. Mari kita berikan perhatian kita terus terhadap bangsa dan negara kita ini. Ini adalah negara kita yang punya. Negara ini adalah negara kita. Walaupun kita berada di New York, di Amerika, di Amsterdam, dimanapun sahabat-sahabat, teman-teman berada, tapi Indonesia adalah negara kita. Tentu adalah kewajiban kita
memberikan perhatian sehingga kedaulatan yang tadi disebutkan oleh Pak Agus betul-betul berada di tangan rakyat Indonesia terbesar di negeri ini. Kemudian lebih lanjut saya ingin menekankan lagi bagaimana pesan daripada konstitusi negara, yaitu pasal 33 bahwa bumi, air dan apa yang terkandung di dalamnya adalah dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Ini konstitusi kita sudah sangat luar biasa. Tidak hanya pasal 33 ini saja yang hebat, tetapi seluruh pasal Undang-Undang Dasar 45 itu, kalau itu dilaksanakan, ditegakkan oleh penguasa negeri ini, maka Indonesia akan menjadi negara yang luar biasa. Jadi terkait dengan pasal 33 tadi itu, kita mempunyai semua sumber daya alam, baik yang dalam bumi, yang di atas bumi, yang di udara, di laut, di darat, di mana-mana. Kita pendekatan mempunyai semuanya. Bayangkan saudara, hanya misalkan Brunei hanya punya satu minyak. Kemudian Timur Tengah, Kuwait, Saudi, hanya mereka mempunyai satu minyak, tapi dia bisa mensejahterakan rakyatnya, bisa menjadikan rakyatnya sejahtera. Bandingkan dengan kita mempunyai minyak, kita punya nikel, kita punya emas, kita punya berlian, kita punya ikan, punya laut, punya udara, semua kita punya. Semua hasil-hasil sumber daya alam yang luar biasa. Indonesia ini adalah kaya raya, tetapi rakyatnya tidak sejahtera. Apa yang dapat kita ambil di sini? Kalau sebuah bangsa itu mempunyai sumber daya alam yang hebat, tetapi rakyatnya sengsara dan menderita, berarti ada satu hal yang sangat fundamental, yaitu adalah pengelolaan sumber daya alam yang tidak benar oleh para pelaku pemegang amanah di negeri itu. Nah, disinilah peran kita, sahabat bapak-bapak dan ibu semuanya. Mari kita ingatkan terus penguasa negeri ini. Mari kita awasi terus sehingga kedaulatan rakyat di negeri ini yang berjuang berdarah-darah dahulu memerdekakan negeri ini adalah para leluhur kita, para tokoh-tokoh kita. Mereka mencita-citakan Indonesia merdeka adalah agar rakyat negeri ini, agar kita sebagai warga bangsa ini mengalami kesejahteraan. Tentunya adalah dengan sumber daya alam yang luas itu dikelola oleh negara lalu dikembalikan untuk mensejahterakan rakyatnya. Nah, ini yang harus kita berikan perhatian terus, sehingga Presiden Prabowo hari ini harusnya dia mengadakan reformasi yang besar terhadap pengelola sumber daya alam ini. Jadi tidak boleh ada cerita kalau ada negeri yang sumber daya alamnya hebat di laut, di darat, di hutannya, di mana-mana dia mempunyai sumber daya alam yang hebat, lalu rakyatnya miskin dan papa. Ini artinya adalah pengelola negaranya tidak benar. Inilah jadi kalau kita ibaratkan adalah bangsa Indonesia ini adalah sebuah kapal besar, tetapi kebocoran di mana-mana terjadi. Oleh sebab itu, dengan kebocoran-kebocoran itu tentulah negara susah mensejahterakan rakyatnya, yang sejahteraannya segelintir daripada pengelola negaranya itu. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan melalui momen yang baik ini kepada saudara-saudara diaspora kita di seluruh dunia, tidak hanya yang hadir di sini maksud saya. Mari kita juga ingatkan pemerintah kita bahwa di samping pengelola sumber daya alam itu dikembalikan untuk mensejahterakan rakyat, bagaimana negara berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena untuk merubah kehidupan rakyat itu yang paling penting diantaranya adalah mencerdaskan pendidikannya, mencerdaskan kehidupan rakyatnya. Kalau rakyatnya cerdas, pendidikannya maju, insya Allah bangsa itu, rakyatnya itu akan bisa memperoleh kesejahteraannya.
Mungkin itu di antara yang dapat saya sampaikan. Kita berikan kepada sahabat kita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu ya. Sehat-sehat Bu ya. Amin. Ya, Pak. Ya. Selamat datang kepada Bapak Lansman Muryono Alamin dan Ibu. Berikutnya Pak Agus. Baik. Terima kasih Bu ya. Kepada pembicara lain, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu sebuah informasi buat Bapak Ibu semua. Press conference ini adalah hanya salah satu dari kegiatan kami di bulan ini. Insya Allah pada tanggal 30 April yang akan datang, hari Kamis, saya akan berangkat ke Aceh. Saya membawa amanah dari teman-teman saya dari FKDI ya, untuk menyampaikan bantuan donasi untuk pembuatan sumur bor. Sasaran kami adalah daerah Biren, 2 sumur bor. Alhamdulillah terkumpul dana sebanyak 47 juta dari teman-teman saya di luar negeri. Aman ini harus saya emban, saya kawal dengan baik, dan akan saya pertanggungjawabkan nanti pada waktunya. Jadi Kamis saya berangkat membuat 2 sumur bor, dan jika memungkinkan maka akan membuat sumur yang ketiga mungkin di daerah lain dalam waktu yang tidak lama setelah itu. Nah, ini barangkali kegiatan kami. Selain press conference juga ada kepedulian terhadap saudara kita yang memang sampai saat ini masih belum terjangkau bantuan dari pemerintah. Itu fakta. Baik, untuk berikutnya saya minta ada tanggapan sambutan dari Ustadz Eka Jaya selaku Ketua Umum Pejabat. Ustadz Eka, tafadhol, Mas Pura. Cik mau duduk. Saya ngomongin apa baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Para tokoh, para sesepuh, para pejuang, para mama yang sampai saat ini tidak pernah lelah dalam bergerak untuk selalu mengawal pejuang-pejuang yang selama ini masih terus bergerak untuk bisa menegakkan kebenaran dan keadilan di negara kita ini. Walaupun semakin susut, tapi susutnya kita tidak pernah sampai kita meninggalkan giroh perjuangan ini. Saya melihat masih banyak mereka yang di luar sana sebetulnya ingin bergerak, cuma mereka menunggu arahan, menunggu komando, menunggu instruksi yang sampai detik ini mungkin masih dikonsolidasikan. Setiap saat, setiap hari kita mendengarkan berita, membaca berita, dan hampir setiap kita baca berita pasti merasa hati kita deg-deg, deg-deg plus deg-degan ya, dengan situasi kondisi bangsa negara kita yang saat ini makin carut marut ya. Ekonomi tidak jelas, politik, hukum, dan semuanya juga sudah tidak jelas arahnya kemana. Saat hari ini kita dengar ada reshuffle kabinet ya. Ada beberapa menteri yang dicopot, ada pergantian tempat dan lain sebagainya.
tuntutan daripada masyarakat, tuntutan daripada rakyat adalah tidak lain dan tidak bukan. Rakyat tidak pernah mau yang macam-macam sebetulnya. Rakyat hanya ingin bagaimana sembako murah, betul. Rakyat ingin pendidikan murah. Rakyat ingin kesehatan murah. Ya. Kalau murah, gratis dan lain sebagainya, ya itu yang diinginkan rakyat sebetulnya. Tapi saat ini rakyat dicekoki dengan MBG yang luar biasa, yang di dalamnya terjadi cawe-cawe. Ya, kita lihat di luar daripada nalar kita. Ya, MBG-nya 10.000. Turun ke masyarakat, ke sekolahannya, ke siswanya mungkin 8.000. Tapi kepala SPBG-nya disiapin motor, iPad, belum lagi disiapkan dengan kaos kaki 100.000. Padahal kalau kita beli 10.000 3. Ya kita ditontonkan dengan hal-hal yang begitu dan dengan bangganya gitu loh. Dengan bangganya ini kepala MBG bohong di depan presiden tanpa rasa dosa, tanpa rasa malu. Gitu. Tapi gak diganti kayaknya. Jadi sebetulnya proyek MBG ini proyek memang untuk masyarakat, untuk rakyat, atau buat persiapan 2029. Jadi kita dicekokin terus dengan MBG. Semuanya disuruh efisiensi kecuali MBG. Bulan puasa semuanya libur, MBG gak libur. Nanti kiamat 2 hari MBG baru libur. Ini terjadi kok. Ya. Bagaimana penyalurannya, bagaimana banyak siswa-siswa keracunan, bahkan ada yang meninggal dunia. Terlalu banyak. Kenapa sih nggak pendidikan yang murah atau pendidikan gratis saja, Pak? Bapak berharap MBG ini bisa memperbaiki gizi daripada anak-anak kita. Sementara yang diberikan kepada anak-anak kita tidak memenuhi gizi. Terus berharap nanti berhasil di 20-30 tahun yang akan datang. Sementara yang diberikan gizinya begitu. Coba kalau dari sekarang pendidikan gratis, kesehatan gratis, maka bisa dipastikan ke depannya sudah tidak ada lagi rakyat Indonesia yang tidak sekolah, yang tidak kuliah. Karena apa? Semuanya gratis. Betul. Tapi sekarang semuanya terlalu mahal. Ada yang janji kalau partai ini menang, maka BPJS akan gratis. Jangan kata gratis, bayar aja. Ribetnya luar biasa. Bagaimana gratisnya? Bayar saja. Negara masih utang triliunan. Bagaimana kalau digratiskan? Ini banyak yang tidak masuk akal lah semua. Maka dari itu, para pejuang, jangan pernah lelah, jangan pernah merasa letih, jangan pernah merasa kita mundur ya dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di negara kita ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli akan nasib bangsa kita ini? Ya, para pejuang kita, para founding father kita, para syuhada kita yang sudah memerdekakan bangsa negara kita dari berbagai macam penjajahan. Para pahlawan kita tidak mengharapkan dia mendapatkan bintang jasa, dia tidak mengharap ingin Indonesia ini merdeka, jauh
sadar bahwa Indonesia diberikan kemerdekaan, Indonesia diberikan kekayaan yang amat dahsyat dari Sabang sampai Merauke. Coba apa yang tidak ada di bangsa Indonesia saat ini? Kekayaan alamnya luar biasa, tambangnya, nikelnya, bauksit,nya, batu baranya, emasnya, uraniumnya, semuanya ada di bangsa Indonesia. Apa yang tidak ada? Kekayaan pertanian, palawija, hutan, dan lain sebagainya. Belum lagi kekayaan-kekayaan yang ada di laut. Siapa bilang Indonesia miskin? Siapa bilang Indonesia ini tidak mempunyai kekayaan? Indonesia amat dahsyat, tapi 60% daripada rakyat Indonesia saat ini berada di bawah garis kemiskinan. Ini ada yang salah dalam pengelolaan kita berbangsa dan bernegara. Sudah cukup, apalagi kawan-kawan perjuangan Forum Komunikasi Diaspora Indonesia yang ada di luar negeri ini, mudah-mudahan bisa memberikan sumbangsinya, pemikirannya buat kemajuan daripada bangsa Indonesia ke depannya. Jadi jangan sampai pernah jiwa idealisme, nasionalisme Anda, walaupun Anda ada di luar negeri sana, tetap cantumkan nasionalisme di dalam dada Anda. Tapi kan kadang-kadang ini di dalam negeri sendiri berbeda. Orang yang mempunyai kepintaran, orang yang mempunyai daripada legitimasi pendidikan yang luar biasa, mampu, tapi di Indonesia ini nggak dipakai. Indonesia kadang kita nggak diakui orang-orang seperti ini. Bagaimana ada masyarakat kita yang bisa bikin BBM sendiri, tapi tidak diakui hanya karena birokrasi perizinan dan lain sebagainya. Di Aceh ada seseorang petani yang bisa mengembangkan daripada hasil taninya. Hasil taninya berupa padi yang begitu luar biasa, karena tidak ada izin, karena birokrasinya. Sang pencetus tersebut saat ini sedang ditangkap. Belum lagi mereka yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Motor listrik saja sudah ada yang bisa di Indonesia bikin. Jangankan motor listrik, dulu alumni-alumni yang mereka dididik oleh Pak B.J. Habibie sudah ada yang bisa membuat pesawat, tapi mereka tidak bisa mengembangkan daripada pemikiran-pemikirannya, terkooptasi dengan berbagai macam aturan-aturan yang tidak jelas. Jadi orang-orang cerdas di Indonesia banyak, orang-orang pintar di Indonesia banyak. Cuman birokrasinya ini yang masih belum bisa untuk menyesuaikan apa yang ada. Maka dari itu kita berharap Presiden Prabowo bisalah untuk bergerak, untuk bisa menuntaskan problema bangsa ini, untuk bisa menyesuaikan lagi keadaan pada bangsa ini. Percuma kita ngikut BOP kalau sampai saat ini penjajahan di Israel, penjajahan di Palestina, penjajahan di Lebanon, penjajahan di negara-negara kita punya sahabat masih terjadi. Percuma kita masuk daripada non-blok kalau kita tidak bisa menjadi negara yang berdaulat. Padahal kita adalah pionir dari non-blok tersebut. Tapi ketika sudah masuk BOP, sudah tidak bisa lagi kita dianggap sebagai negara yang non-blok, yang netral, yang bisa untuk mengikut aturan-aturan dunia dengan politik bebas aktifnya. Dari itu sekali lagi, para tokoh, para jenderal, para pegawai-pegawai, para tokoh-tokoh agama, ulama, kiai, kabai, para incapes, baik YouTuber dan lain sebagainya yang masih mempunyai jiwa nasionalisme, yang masih mempunyai idealisme. Ayo sama-sama kita kawal daripada perjuangan Roy Suryo CS yang ada di pengadilan untuk bisa Jokowi agar tidak terus merongrong bangsa dan negara. Karena bangsa kita 3 orang yang ijazahnya nggak jelas, betul. Rismon ijazahnya nggak jelas. Jadi yang bikin gaduh bangsa kita ini orang yang ijazahnya nggak jelas, 3-3-nya. Ini kerok semua ini. Ya Allah, Robi.
seorang pejuang pantang mundur walaupun di penjara. Saya mengatakan 4 falsafah seorang mujahid. 1, ketika jadi fitnah, hal biasa. Ini falsafah mujahid nih. Difitnah hal biasa. Ketika kita melakukan satu kebenaran, difitnah ini, difitnah itu, selama kita menjalankan kebenaran, jangan dengarkan fitnah itu, teruslah bergerak. Difitnah hal biasa. Di penjara, andai dia di penjara, ujlah menyendiri. Ketika seorang aktivis, seorang mujahid, imam-imam kita dulu semua banyak yang di penjara, Imam Ghazali dan lain sebagainya banyak yang di penjara, termasuk di Indonesia ini ada Buya Hamka yang di penjara oleh sahabatnya sendiri, Bung Karno. Sampai Bung Karno berpesan, andaikan aku mati, aku ingin yang menyolatkanku adalah Buya Hamka. Buya Hamka tidak dendam. Walaupun dia di penjara seorang aktivis, dia bisa tenang di dalam penjara, dia bisa menuliskan buku, dia bisa menuliskan karangannya, dia lebih tetap bisa istiqomah taqarrub ilallah. Berapa banyak tokoh-tokoh kita ketika di penjara, mereka bisa menyelesaikan berbagai macam bukunya, termasuk Habib Rizik ketika di penjara dia bisa menyelesaikan tesisnya. Yang ketiga, ketika diusir dari kampungnya adalah rihlah. Seorang mujahid ketika menegakkan kebenaran, dia tidak disuka, dia diusir dari kampungnya, walaupun hanya jalan sendiri, dia rihlah. Anggaplah ia tamasya. Yang keempat bagi mujahid adalah falsafahnya, andaikan dia dibunuh menegakkan kebenaran dan keadilan, maka itu adalah syahid. Gak ada yang tidak enak seorang mujahid. Tapi pertanyaannya adalah, istiqomahkah kita pada garis perjuangan kita? Istiqomah itu berat. Ada yang ditawarin 20 miliar, melehoy. Ada yang tawarin 120 miliar, melehoy. Ada yang ditawarin cuman SP3, melehoy. Buktikan dong kalau saya terima, mana uangnya, mana transaksinya, mana ininya. Saya bilang ini zaman sudah modern, Pak. Nggak butuh Anda transaksi, nggak butuh Anda pakai RTGS, nggak butuh Anda untuk pemindah bukuan. Cukup Anda dikasih kartu black saja sama nomor PIN-nya, selesai sudah. Betul. Kan sering nonton drama Cina tuh katanya. Betul nggak? Jadi kalau kita mau cari nih mereka yang udah dapat duit miliaran, cari ada transaksinya, nggak bakal ketemu. Cukup kasih kartu hitam saja dengan nomor PIN, pindah itu dah. Betul, betul. Ya udahlah, muhasabah kalau mereka yang tidak istiqomah. Berat memang istiqomah. Kalau nggak mau berjuang, bilangnya dari pertama nggak mau berjuang itu, nggak repotin yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya mohon perhatian dari Pak Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Bapak Mulyono Atajin. Sini aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sangat saya hormati. Mohon maaf saya tidak menyebut satu persatu. Saya datang kemari atas undangan Pak Agus Yunanto dalam rangka press conference Forum Komunikasi Diaspora Indonesia, di mana pada kesempatan press conference tersebut FKDI juga menyampaikan atau mendeklarasikan 8 tuntutan. Ya Pak, betul ya? Nah, saya
bagus. Tapi walaupun demikian, apa yang disampaikan oleh 8 tuntutan dari teman-teman FKDI ini patut kita dukung, karena semuanya adalah memang arah tujuan kita semua ke sana. Hanya ada satu kurangnya, Pak. Kurangnya apa? Kurangnya tidak ada majukan Gibran. Justru majukan Gibran adalah sasaran utama kita, karena inilah yang membahayakan kita, dan ini yang membahayakan Pak Prabowo. Pak Prabowo belum tahu Gibran sekarang sedang mengkonsolidasikan diri, memperkuat diri dengan membentuk di 34 provinsi relawan pendukung Gibran. Ini sangat bahaya. Ini harus kita batalkan, kita gagalkan. Ini salah satu bengkel 11-12 sama ayahnya. Bengkelnya jelas ayahnya. Ini sama, ini harus kita memajukan. Ya, Pak Ustaz saja. Ini penting. Apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz Eka itu semua benar. Itu yang kita harus wujudkan ketika kita sudah bisa menata kelola itu dengan baik. Jadi saya mohon pada Bapak Ibu sekalian para pejuang, jangan lupa Gibran dimajukan. Ya, itu paling penting itu. Gibran harus majukan. Ini membahayakan posisi dari Presiden Prabowo. Saya yakin dia sudah mulai cari kasar musuh bagaimana supaya Pak Prabowo selesai sebelum waktunya, sehingga Gibran bisa menggantikan. Pasti sudah ada rencana seperti itu. Kemudian yang kedua, kita jangan lupa di dalam tuntutan juga ada adili Jokowi. Ini kita gaungkan terus. Tangkap adili Jokowi, kita gaungkan terus. Jadi 2 poin, tangkap dan adili Jokowi, dan satu lagi adalah maju Gibran. Itu harus menjadi tujuan utama perjuangan kita. Kalau itu sudah bisa kita laksanakan dan bisa terwujud, insya Allah kita bisa memperbaiki tata kelola negara ini, dan kita bisa membantu Pak Prabowo memperbaiki tata kelola negara ini. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz Kadaya mungkin dari tadi ada pasien mungkin sama ya, lebihnya bagaimana kita bisa mensejahterakan rakyat kita. Ya, pasti akan dapat kita wujudkan. Jadi kalau kami, kalau saya, 2 poin ini harus jadi sasaran utama kita. Gaungkan terus. Karena selama ini di sosmed yang ada adalah majukan Prabowo. Apa tidak bikin senang Ken Solo? Ken Solo justru akan mendukung kalau Prabowo dimajukan. Dan mereka langsung siap-siap. Sehingga tidak pernah disenggol sama sekali. Jadi dia tenang-tenang mengkonsolidasikan diri, untuk memperkuat diri, untuk mungkin dia sudah siap-siap untuk menerima estafet dari Prabowo. Ini yang bahaya. Jadi kita harus gagalkan Gibran menjadi RI 1, atau kita gagalkan Gibran menjadi wapres. Sebelum waktunya kita bisa majukan. Saya tidak banyak yang ingin saya sampaikan, bahwa baik kami dari KKR maupun dari MPPT ini tujuannya sama kita semua. Kita yang berada di sini satu tujuan, satu irama, dan satu wawasan yang harus kita perbaiki tata kelola negara ini. Demikian dari saya, singkat saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jenderal. Nah, itulah gunanya kenapa FKDI berada di dalam GMKR dan juga di dalam gladiatornya Budio. Jadi FKDI tidak berdiri sendiri, ya. FKDI mendukung perjuangan GMKR. Inisiator kami GMKR ya Pak Mulyono dan para presidium, ya. Jadi kalau kami lebih keras dari GMKR nanti takutnya kualat Pak. Tapi adalah sama. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi Pak Jenderal. Yang terakhir Pak Ustadz Asep Saripudin dari Bandung. Sekalian nanti tutup dengan doa ya Pak Ustadz ya. Tafadil Mas Kurang.
Yang lain udah kuliah semua. Ryan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma'ah. Yang kami hormati segenap para tamu undangan, hadir beserta kita, para aktivis, para tokoh dari berbagai latar belakang. Barusan kita menyimak dengan seksama apa yang disampaikan oleh Bapak Jenderal Mulyono dari GMKR. Kemudian ada Ustadz Eka Jaya, Ketua Umum Pejabat. Ada Buya Fikri Bareno. Ada Bang Mursalin atau Om Lim dan para tamu undangan. Terkhusus salam hormat kita sampaikan kepada segenap keluarga besar anggota Forum Komunikasi Diaspora Indonesia yang diketuai tadi di Kanada dan sekjennya beserta kita yaitu Bapak Agus Yunanto. Terus terang saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan ini. Ini tentu merupakan sesuatu yang menggembirakan dan harus menjadi pelajaran bagi kita yang ada di Indonesia. Jadi saudara-saudara kita, saudara-saudara seagama atau saudara-saudara sebangsa, setanah air, meskipun ada di mana-mana, tetapi tetap peduli terkait dengan kondisi bangsa dan negara. Nah, apalagi yang ada di sini. Nah, supaya informasinya sama, saya tanya dulu kepada Bapak Ibu sekalian. Apakah kondisi negara ini pasca duel Prabowo Gibran menjadi lebih baik? Ya. Saya ulang. Kondisi pemerintahan 2024-2029 apakah menjadi lebih baik? Ya. Apakah ada harapan kepada Presiden Prabowo untuk melakukan perbaikan? Ya. Ada harapan? Ya. Bapak Ibu punya keinginan nggak Prabowo bersikap baik? Punya keinginan nggak Prabowo melaksanakan kedaulatannya sebagai kepala pemerintah dan kepala negara? Punya keinginan Indonesia menjadi macan Asia? Itu bisa nggak terjadi? Jika bagaimana? Jika Prabowo tidak ada dalam kangkangan Jokowi. Setuju nggak? Nah, oleh karena itu kita ingin mempertegas, wahai Bapak Prabowo, kami segenap rakyat Indonesia bersepakat dengan Anda jika Anda berkomitmen dan berbuat untuk melakukan perbaikan di negeri ini, di antaranya menangkap dan mengadili Jokowi. Setuju? Dua, menangkap mengadili para oligarki kita. Setuju? Memecat para jenderal-jenderal bermasalah. Setuju? Mengganti Kapolri.
ibu kotanya di Jakarta, ada IKN. Disebut IKN masih di Jakarta. Artinya sampai hari ini definitif, de facto dan de jure-nya seperti Indonesia tidak punya ibu kota negara. Ini memalukan. Jadi kepada Presiden Prabowo, kalau serius ingin menjaga kedaulatan negara, segera terbitkan Perpu terkait IKN, batalkan IKN. Setuju? Allahu Akbar. Terakhir, kalau berfatwa harus dengan orang baik. Di dalam kepemimpinan nih, kalau sholat, saf pertama yang paling dekat dengan imam adalah orang yang kualitas bacaannya paling bagus. Imam sholat, maka saf yang di belakang imam 1, 2, 3 harus orang yang punya rekam jejak kualitas keilmuan bacaannya. Yang kedua, kaitan dengan fisiknya. Kenapa? Manakala presiden, manakala imam sholat ada unsur syar'i, maka langsung diganti oleh makmum. Nah sekarang kepada Bapak Presiden, coba renungkan, coba kaji dengan sepenuh hati. Apakah mungkin Indonesia akan baik-baik saja, akan menjadi maju, akan menjadi sejahtera jika yang jadi presidennya adalah Gibran? Mungkin Indonesia maju dengan presidennya Gibran? Dalam undang-undang, jika presiden mangkat berhenti dan tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka diganti oleh siapa? Wakil presiden. Jadi kepada Bapak Prabowo, segera tuntaskan aspirasi masyarakat. Terbuka bahwa Gibran ijazah SMA-nya diduga bermasalah. Diduga ya. Punya ijazah enggak? Buktikan. Terus bagaimana SKCK sejak awalnya? Buktikan. Jika ternyata terbukti dugaan itu dan kemudian bermasalah, maka jangan ragu untuk memakzulkan Gibran. Dan Presiden Prabowo harus yakin, bukan hanya angkatan darat, bukan hanya angkatan udara, bukan hanya angkatan laut. Jika Presiden bersama rakyat, maka segera komponen rakyat akan bersama Prabowo untuk menjaga negeri ini dari kangkangan Jokowi dan oligarkinya. Setuju? Kalau Prabowo kemudian dimusuhi oleh gerakan-gerakan yang melakukan pembusukan, siap merah, siap tunggu. Tapi kalau sebaliknya, ternyata Prabowo menikmati permainan Jokowi, ternyata Prabowo menikmati permainan jogos-jogos asing, maka kita harus bersikap adil. Maka kalau Prabowo ternyata tidak memenuhi aspirasi rakyat, malah bersama Jokowi, kita juga jangan ragu-ragu untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar kepada Prabowo. Bagi kita semua yang di sini bukan tim sukses orang per orang. Bagi kita yang di sini, kita adalah tim sukses agama, bangsa dan negara. Siapapun yang berbuat untuk kepentingan agama, bangsa dan negara, kami bersamanya untuk berjuang dengan segala kemampuan kami. Allahu Akbar. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, dan marilah kita tutup dengan doa. Bapak Ibu sekalian, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kemenangan kepada kita semua. Kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami berkumpul di ruangan ini. Kami yang berada di sini segenap rakyat Indonesia yang mengharapkan perbaikan di negeri ini. Kami berkumpul di sini menjadi bagian dari rakyat Indonesia yang ada di mana saja, termasuk yang berada di berbagai negara dan berbagai dunia.
Maka ya Allah ya Tuhan kami, meskipun kami mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, suku bangsa yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda, profesi yang berbeda-beda, satukanlah hati kami, kuatkanlah barisan kami, kokohkanlah barisan kami, dan kami berharap kami bersatu, tidak seperti nasi dalam piring yang kelihatannya bersatu tapi mudah dipecah belah oleh sendok yang kecil saja. Kami yakin dalam perjuangan ini ada angin ribut, ada angin sepoi-sepoi. Semoga para pejuang ini istiqomah dengan berbagai macam rayuan, ancaman, intimidasi atau apapun dari musuh-musuh yang tidak menghendaki Indonesia menjadi lebih baik. Ya Allah, kami pun berharap persatuan kami tidak seperti persatuan orang-orang munafik. Ya Allah, sini dalam Al-Quranul Karim, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Kamu mengira mereka itu berkumpul menjadi satu, mereka duduk bersama, mereka duduk berdampingan, mereka mengepalkan tangan, mereka meneriakkan takbir, mereka meneriakkan merdeka, tapi hati kepentingan mereka berpecah belah, hati mereka tidak menyatu, kepentingan mereka berbeda-beda. Bukan persatuan itu yang kami harapkan, tapi persatuan yang kami harapkan sebagaimana sabda Nabi-Mu, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dahu. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain laksana sebuah bangunan yang satu sama lain saling menguatkan, satu sama lain saling menopang. Kami berbeda tapi kami satu. Kami tak sama tapi kami satu. Kami tidak berasal dari kelompok yang sama tapi kami satu. Tujuan kami adalah untuk kemaslahatan Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi selamat kepada Forum Komunikasi Diaspora Indonesia. Semoga anggotanya semakin bertambah dan kita tentu sangat senang dan bangga terhadap saudara-saudara kita yang ada di berbagai negara yang masih peduli terhadap kondisi Indonesia. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Alhamdulillah. Saya sudah ya. Baik Bapak Ibu, dengan demikian berdasarkan acara kita, dan sebelum ditutup, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dulu kepada beberapa sahabat saya di luar negeri yang telah mendukung acara kita, teman-teman dari Belgia, dari Kanada, dari Saudi Arabia, dari Belanda, dari Australia, dari Macedonia, dari Inggris, London, dari Kuwait, dan dari Melbourne. Terima kasih atas dukungan teman-teman dari saya sebutkan, teman-teman utama dan juga teman-teman FKD lainnya yang telah membantu kami. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih atas semua perhatian Bapak Ibu yang ada di sini maupun pemirsa dimanapun berada, khususnya teman-teman FKDI yang telah datang dari saya yang benar berdoa Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan menyampaikan bahwa tanggal 30 April hari Kamis saya akan